diiringi beberapa kali aksi yang secara fisik dengan melemparkan beberapa benda bebatuan, kayu, besi bahkan, dan terpantau juga beberapa peserta melemparkan bom molotov. Kemudian peserta aksi juga terpantau berusaha untuk mendobrak pintu pagar sisi timur dari Gedung Negara Gerahadi. Kemudian ternyata situasi yang begitu chaos semacam itu berlangsung hingga malam hari, hingga sore hari ya tepatnya, hingga hampir maghrib, hingga pihak kepolisian berusaha melakukan upaya pengendalian. Jadi pihak kepolisian mendorong massa aksi untuk segera membubarkan diri, hingga massa aksi terdorong, terutama untuk massa aksi yang berada di jalanan depan alun-alun kota Surabaya, didorong hingga ke air mancur yang ada di dekat alun-alun kota Surabaya. Di perempatan itu ternyata massa aksi terdorong hingga ke 3 titik ruas jalan utama di kawasan tersebut. Yani pertama, massa aksi terdorong ke Jalan Yos Sudarso, kemudian massa aksi terdorong ke Jalan Pemuda Kelurahan Empong Kaliasin, Genteng, Surabaya. Kemudian massa aksi oke, tadi massa bergeser ya. Tadi cukup kesulitan untuk mengidentifikasi apakah massa tadi murni dari massa sisa demonstran atau ada juga masyarakat yang tidak tahu menahu. Oke, kemudian berlanjut ternyata ada juga massa aksi yang terdorong di titik yang ketiga, yakni di Jalan Panglima Sudirman ya dulu. Tadi ada 3 titik, yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Pemuda, kemudian Jalan Panglima Sudirman. Nah, untuk massa aksi yang terdorong di Jalan Panglima Sudirman, massa aksi tersebut mulai merangsek masuk ke jalanan tembusan, kita bisa nyebut seperti itu, tembusan untuk mengakses ke ruas jalan utama yang lain, yakni kawasan Jalan Raya Basuki Rahmat. Selama massa aksi berada di sana, massa aksi melakukan upaya tindakan-tindakan anarkis yang berkelanjutan.